Halo, perkenalkan nama saya Stella Amanda Berlutamba dari kelas 2B23 dengan NPM 20050303225 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran evaluasi IPS. Nah, sebelum kita ke materi, anak-anak ibu, apakah pengertian dari evaluasi? Siapa yang tahu di sini apa pengertian evaluasi? Oh, tidak tahu ya? Baik, ibu akan menjelaskan. Pengertian evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisien suatu program atau kegiatan untuk mengetahui apakah tindakan yang telah dikerjakan cukup berhasil atau tidak. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak dan kepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, serta menelah kehidupan nyata yang dihadapinya. Nah, apa sih itu tujuan dari evaluasi pembelajaran? Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan proses belajar mengajar. Yang keempat, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang kelima, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Nah, macam-macam evaluasi apa saja yang kalian tahu dalam pembelajaran IPS anak-anak ibu? Oh, tidak tahu ya? Baik, ibu akan menjelaskan. Merancang dan menyusun alat evaluasi secara umum dalam proses belajar IPS di SD yaitu 1. Evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisien suatu program. Yang kedua, program adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, lengkap dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Tujuannya untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, alat ukur berupa tes, yaitu himpunan pernyataan yang harus dijawab orang bagian dites. Selanjutnya, merancang dan menyusun alat evaluasi keterampilan IPS ada 3. Yang pertama, pengertian keterampilan sosial. Beberapa kemampuan baik fisik maupun mental di bidang ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, cara merancang evaluasi keterampilan IPS, yaitu sebelum merancang evaluasi harus mengetahui kurikulum sekolah yang meliputi kompetensi dasar, materi pokok, hasil belajar, dan indikator materi. Yang ketiga, cara menyusun alat evaluasi keterampilan IPS, yaitu menyusun materi dengan memperhatikan materi pokok, hasil belajar, dan indikator materi. Nah, nilai dan sikap sosial adalah terjadi apabila adanya interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, dengan kelompok atau antar kelompok. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama, antar orang per orang. Yang kedua, antara orang per orang dengan kelompok masyarakat. Yang ketiga, antara per kelompok dengan kelompok. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh sikap dan nilai moral. Yang pertama, kompetensi dasar kemampuan mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang kedua, materi pokok kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang ketiga, hasil belajar, seperti menceritakan kedudukan anggota keluarga dan menceritakan peran anggota keluarga. Yang keempat, indikator, menceritakan kedudukan anggota keluarganya, menyebut kedudukan setiap anggota keluarganya, membuat silsilah keluarga, dan menceritakan peran anggota keluarga, menjelaskan peran setiap anggota keluarga. Yang kelima, menceritakan pengalaman siswa dalam melaksanakan perannya dalam keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manfaat dari evaluasi. Manfaat dari evaluasi adalah yang pertama,
untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosisi kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang kelima, untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang aktivitas pendidikan. Baik, di sini kita dapat simpulkan materi evaluasi pembelajaran IPS, yaitu salah satu kegiatan utama yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita akan mengetahui perkembangan hasil belajar, inteligensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik serta keberhasilan sebuah program. Dan pengertian ilmu sosial merupakan program pendidikan yang berupa pengembangan pemahaman siswa tentang bagaimana manusia sebagai individu dan kelompok hidup bersama dan berinteraksi dengan lingkungan baik fisik maupun sosial. Sekian dan terima kasih.